Wadih, suara ceweknya ala. Setelah menjadi Dao Lord, Lu Yun benar-benar merasakan kekejaman kekuatan. Awalnya ia mengira bahwa alam Dao Lord akan membuatnya bebas dan tenang, tetapi sekarang tampaknya ia hanya sedikit lebih memenuhi syarat untuk bertahan hidup di alam semesta yang kacau. Keabadian, oh, itu hanya kemampuan bertahan hidup yang lebih kuat. Semakin tinggi jabatan, semakin kuat musuh yang akan Anda hadapi, dan semakin banyak kepentingan yang akan Anda libatkan. Tanpa kekuatan yang cukup kuat, belum lagi kehidupan dan kematian pribadi, bahkan klan dan ras dapat musnah dalam sekejap. Waktu hampir habis, Lu Yun mendesah tak berdaya. Ia sama sekali tidak punya waktu untuk berkembang perlahan, dan semua tekanan ada padanya. Dia diam-diam menghitung kekuatannya sendiri, seorang Kaisar Dao Busuanzi hampir tidak dapat dianggap sebagai kekuatan tempur Kaisar Dao abadi. Jika boneka Dewa Dao berhasil dibangun, itu bisa setara dengan satu atau bahkan dua Kaisar Dao abadi, dan itu akan menjadi kekuatan yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Namun dalam situasi saat ini, itu masih tampak lemah. Ia datang ke Gunung Peri tempat Yu Yini dan Liu Xuanji sedang menyendiri, dan melihat kedua wanita itu asyik berkultivasi, dengan energi spiritual di sekeliling mereka. Jelaslah bahwa mereka telah mengalami banyak petualangan. Lu Yun tidak mengganggu mereka, tetapi diam-diam mewariskan kekuatan Dao Surgawi dan pengalaman kultivasinya kepada mereka melalui metode kultivasi ganda. Ia berharap kedua wanita ini dapat menjadi lebih kuat dan menemaninya untuk melangkah lebih jauh. Memikirkan guru Tao Yunying, yang telah bersamanya selama 3 bulan, hati Lu Yun tergerak, bertanya-tanya apakah dia sedang mengandung anaknya. Dia datang ke gunung abadi milik Master Tao Yunying, tetapi tidak menemukan apapun. Dewa Tao wanita yang melayani Yunying memberitahu dia bahwa Master Tao Yunying diam-diam meninggalkan dinasti ilahi kuno sekitar 3 tahun yang lalu, dan keberadaannya masih menjadi misteri. Mungkinkah wanita ini melarikan diri dengan bayinya? Lu Yun tersenyum pahit. Awalnya dia tidak meminta Yunying untuk bersumpah seumur hidup, jadi sekarang memang agak sulit. Namun sekarang ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia hanya bisa menunggu untuk menemuinya nanti. Dengan bantuan harta karun yang berhubungan dengan waktu, 50 tahun di dunia nyata dan 50.000 tahun di dalam harta karun berlalu dengan cepat. Pedang Tianxing akhirnya berada di ambang promosi. Badan pedang itu berdengung dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Lu Yun segera menyampaikan berita itu kepada Ratu Lang Huan dan Kaisar Dewa Kuno, meminta mereka untuk datang mendukung dan melindungi hukum. Setelah memastikan bahwa setiap langkahnya sekokoh mungkin, Lu Yun akhirnya menghela napas lega. Ia tahu bahwa dipromosikan menjadi pedang surgawi bukan hanya peningkatan pribadi, tetapi juga langkah kunci dalam rencana besarnya. Untuk saat ini, ia telah membuat rencana jangka panjang. Di bawah tata letaknya yang cerdik, surga pedang Hong Agung dan dunia Taichang sekarang sekuat tembok yang kokoh. Di Dahong Jiantian, Kaisar Dao dari Busuanzi telah duduk dengan tenang. Pandangan ke depan dan kendalinya terhadap masa depan membuat Lu Yun merasa tenang. Di dunia Taichang, boneka-boneka tingkat penguasa Dao yang disempurnakan dengan cermat, ditambah dengan perlindungan 10 alam absolut, sudah cukup untuk memberikan pukulan berat kepada musuh yang menyerang. Setiap bintang di sini memainkan peran dalam tata letaknya, dan penambahan Master Taois Swantian membuat seluruh sistem pertahanan menjadi lebih ketat. Dengan upaya Master Taois Swantian, domain Swantian bahkan telah dimasukkan dalam jaringan perlindungan yang luas ini. Pada saat ini, dia berdiri di pusat wilayah Kekaisaran Lang Huan, Istana Lang Huan, dan nasihat permaisuri Lang Huan masih bisa terdengar di telinganya. Dedikasikan dirimu untuk kesengsaraan prajurit suci, dan aku akan mengurus sisanya untukmu. Ratu Lang Huan adalah seorang veteran dalam banyak pertempuran, cakap dan tegas. Dia memahami pengaturan penting yang menentukan kemenangan atau kegagalan secara keseluruhan. Untuk saat ini, dia menggerakkan semua orang di dekat Istana Lang Huan terlebih dahulu untuk membersihkan tempat yang luas bagi Lu Yun. Lu Yun sangat percaya diri dalam hal ini, dia tahu bahwa pertahanan di sini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saat Lu Yun menarik pedang Tianxing dari sarungnya, energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Pedang itu sedingin air musim gugur, dan suara pedang bergema samar di udara. Lu Yun memejamkan matanya sedikit dan menarik napas dalam-dalam, mengabdikan dirinya untuk meningkatkan pedang Tianxing. Ini bukan hanya sublimasi pedang Tianxing, tetapi juga tanda bahwa kekuatannya bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Di atas langit, awan bencana mulai bergulir dengan gelisah, dan awan hitam yang bergelombang berangsur-angsur berkumpul. Di dalam dan di luar Istana Lang Huan, banyak orang kuat di dunia yang jauh merasakan tekanan mengerikan dari langit. Beberapa orang berteriak, beberapa melarikan diri ke segala arah, dan lebih banyak orang menyaksikan dari jauh dengan ragu. Aura yang begitu kuat bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi yang dialami oleh Master He Dao ketika dia naik ke keabadian. Apa sebenarnya penyebab awan malapetaka ini? Mungkinkah seseorang di wilayah kekuasaan Kaisar Lang Huan sedang mencoba memahami wilayah legendaris itu? Kata-kata seperti itu beredar di antara orang banyak, tetapi tidak seorang pun berani bertindak gegabah, karena takut membangkitkan amarah kekuatan surga yang mengerikan. Secara bertahap, selama 99 dan 81 hari, kilat ungu melintasi langit. Akhirnya, guntur yang mengalir deras itu menukik turun seperti seekor naga yang telah lama tertidur, dan langsung menuju ke pedang Tianxing. Pedang Tianxing mengikuti guntur ungu, dan cahaya yang menyilaukan meledak dari pedang. Misteri tak berujung yang terkandung di dalamnya tampaknya dilepaskan.
Nutrisi dan penempaan guntur menyebabkan roh asal pedang surgawi berangsur-angsur bangkit di bawah tekanan yang mengerikan ini. Lu Yun belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, tetapi dia mengerti pentingnya momen ini. Jiwa asli pedang Tianxing pada mulanya tertidur jauh di dalam tubuh pedang, namun kini berangsur-angsur bangkit kembali seiring dengan redanya malapetaka guntur. Kemunculannya tampaknya telah merangsang vitalitas langit dan bumi di sekitarnya, dan pola-pola yang rumit dan kuno muncul di pedang itu, yang tampaknya merupakan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh tahun-tahun yang gemilang. Guntur melompat ke pedang Tianxing, membuat suara benturan yang dahsyat, dan Lu Yun dapat merasakan kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Lu Yun tahu bahwa pedang Tianxing bukanlah benda biasa. Pedang ini adalah salah satu dari 81 senjata kekaisaran abadi yang dibuat oleh Kaisar Tiamong Dao, dan disebut pedang langit patah. Kaisar Dao Surgawi menyebarkan pedang-pedang ini di alam semesta yang kacau, dan setiap pedang mengandung misteri tertinggi ilmu pedang. 9 pedang Duan Kong tingkat menengah dapat dilebur menjadi pedang tingkat tinggi, dan 9 pedang tingkat tinggi dapat dilebur menjadi pedang tingkat atas. Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Tiamong Dao adalah ujian terselubung seperti ini. Hanya dengan melewati banyak ujian seseorang dapat mencapai tempat terakhir untuk mendapatkan warisan. Lu Yun memiliki pemahaman yang jelas tentang warisan Tiamong Dao. Dia tahu bahwa ini akan menjadi harta karun yang akan diperebutkan oleh banyak kekuatan. Bagaimanapun, menyempurnakan senjata Kaisar Abadi sangatlah sulit. Jika seseorang dapat memperoleh warisan Kaisar Dao Pengrajin Surgawi, maka bahkan senjata Kaisar Abadi tingkat atas pun tidak akan lagi menjadi mimpi yang mustahil dicapai. Asal-usul pedang surgawi dan Lu Yun dapat ditelusuri kembali ke saat ia mendapatkannya dari 9 guru besar. Saat itu, Lu Yun belum mencapai alam saat ini, tetapi pedang surgawi telah menunjukkan potensi yang luar biasa di tangannya. Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai harta karun dan memperbaikinya dengan hati-hati, tetapi tidak menganggapnya sebagai senjata ajaib seumur hidupnya. Baru setelah pedang surgawi melahap kapak kekacauan, yang didambakan oleh banyak pembudidaya, kapak itu menjadi senjata ajaib seumur hidupnya. Material kapak kekacauan diintegrasikan ke dalam pedang langit, dan roh asal kapak kekacauan secara bertahap dihidupkan kembali dengan bantuan asal pedang langit. Kini, pedang langit bukan hanya senjata ajaib, tetapi juga berpotensi menjadi senjata suci tertinggi. Bagi Lu Yun, pedang Tianxing adalah gabungan pedang Tianxing dan kapak kekacauan. Perpaduan unik ini memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Menghadapi perubahan pedang surgawi, Lu Yun tidak dapat menahan perasaan yang sangat emosional. Dia tahu bahwa kapak kekacauan bukanlah senjata sederhana, dan senjata ajaib yang dapat memiliki roh asal pasti telah mengalami banyak bencana. Sekarang, pedang itu kembali ke asal pedang langit, membuatnya merasakan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia mengerti bahwa semua ini adalah hasil dari latihan pedang Dao terpadu agung, yang paling berguna baginya untuk mempertahankan bentuk pedang-pedang langit. Tepat saat Lu Yun tenggelam dalam emosinya, roh asli pedang Tianxing menunjukkan reaksi yang mengejutkan. Menghadapi tekanan mengerikan dari kesengsaraan prajurit suci, ia tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, tetapi malah menunjukkan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Reaksi ini seperti melihat makanan dengan terkejut, yang membuat Lu Yun merasa sedikit keterlaluan. Meskipun dia telah mengetahui tentang bahaya kesengsaraan senjata suci dari Guru Tao Qizun, Permaisuri Lang Huan, dan Kaisar Dewa Kuno, dia baru mengetahui kengeriannya yang sebenarnya ketika dia merasakan tekanan itu secara langsung. Petir ungu setebal 10 kaki jatuh, menenggelamkan pedang Tianxing sepenuhnya. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam petir terus meledak pada pedang Tianxing, mengikis bilahnya, dan ukuran pedang Tianxing mulai menyusut. Lu Yun mengamati pemandangan ini dengan saksama, dan melihat pedang Tianxing terpelintir dan berubah bentuk dalam guntur yang membara, seolah-olah sedang mengalami penempaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, bentuk pedang menjadi aneh, dan ukiran baru tampak muncul di permukaannya. Namun, pedang langit tidak mundur di bawah serangan guntur yang gila, tetapi tampaknya menyerap kekuatan guntur. Saat pemboman tingkat pertama kesengsaraan senjata suci berakhir, pedang langit menjadi lebih padat dan menyusut. Namun sebelum Lu Yun dapat dengan hati-hati membedakan ukiran baru ini, tingkat kedua kesengsaraan senjata suci telah tiba. Kali ini, guntur lebih dahsyat dari sebelumnya. Awan malapetaka itu seperti binatang buas yang mengaum, dan guntur jatuh dari langit dengan momentum yang luar biasa. Ketebalan guntur itu 100 kaki, dan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Tekanan yang kuat membuat energi spiritual antara langit dan bumi di sekitarnya bergetar. Lu Yun menatap langit, matanya penuh tekad. Dia tahu bahwa momen ini akan menentukan apakah pedang surgawi dapat berhasil bertahan dari kesengsaraan prajurit suci dan bergerak menuju prajurit suci tertinggi yang legendaris. Permukaan pedang surgawi di depannya bersinar, dan pedang itu menakjubkan, seolah-olah siap menghadapi bencana ini. Petir ungu setebal 100 kaki itu menghantam pedang Tianxing dengan ganas bagaikan hukuman dari surga. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, Lu Yun tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat. Kekuatan Sein Weapon Tribulation tingkat kedua lebih dari 10 kali lebih kuat dari tingkat pertama. Rasa dingin melonjak di hatinya. Jika tingkat ketiga dan keempat juga meningkat dengan cara ini, apakah Tian Xingjian mampu menahannya? Bagaimana dia bisa menahan akibat dari kengerian itu? Kekuatan ini, Permaisuri Lang Huan mengerutkan kening, dengan sedikit nada terkejut dalam suaranya yang sulit disembunyikan. Dia menatap Kaisar Dewa Kuno di sampingnya, Dao You, ketika Tiamong Daodi mengangkatmu menjadi prajurit Kaisar Abadi, apakah kesengsaraan prajurit suci juga seperti ini? Kaisar Dewa Kuno merenung sejenak dan berkata perlahan, kekuatan tingkat pertama hampir sama, tetapi tingkat kedua jauh lebih kuat. Jika hanya ada 2 tingkat kesengsaraan senjata suci, Lu Yun masih bisa menahannya.
Tetapi jika ada tingkat ketiga, dan kekuatannya meningkat dengan cara ini, saya khawatir dia tidak akan mampu mendukungnya. Permaisuri Lang Huan menjadi semakin khawatir saat mendengar ini. Kekuatan kesengsaraan prajurit suci ini telah melampaui harapannya dan memang dapat menimbulkan ancaman besar bagi Lu Yun. Lagi pula, kesengsaraan prajurit suci ini hanya bisa ditanggung oleh Lu Yun dan pedang Tianxing saja. Jika ada yang ikut campur, itu akan memicu aturan dan membuat kekuatan kesengsaraan prajurit suci semakin mengerikan. Jangan khawatir, Ratu. Kaisar Dewa Kuno berkata dengan tenang, tetapi matanya bersinar. Anak ini punya banyak rahasia. Dia pasti bisa menemukan cara untuk menghancurkannya. Kita hanya perlu melindunginya dan tidak membiarkan penjahat memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan masalah. Permaisuri Lang Huan terkekeh, kau benar, sahabat Taois. Namun, aku khawatir Lu Yun mengundangmu ke sini bukan hanya untuk melindungi hukum, kan? Kaisar Dewa Kuno tertawa, permaisuri masih mengerti aku. Orang ini ingin memancing ular keluar dari lubangnya. Beberapa orang menyembunyikan kepala mereka dan memperlihatkan ekor mereka. Jika aku bertindak langsung, ular itu akan waspada. Akan lebih baik jika permaisuri menemui mereka terlebih dahulu. Jika permaisuri tidak cukup kuat, aku akan mengambil tindakan nanti. Jika itu benar-benar tidak berhasil, singkirkan saja orang-orang menyebalkan itu. Aku cukup percaya diri dengan caraku mengatur waktu dan ruang. Permaisuri Lang Huan mengangguk pelan, secerca rasa terima kasih terpancar di matanya. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, rekan Tao. Tatapan mata Kaisar Dewa Kuno tanpa sengaja menyapu permaisuri Lang Huan, dan dia merenung dalam hati. Kekhawatiran sang permaisuri terhadap Lu Yun tampaknya di luar kebiasaan. Mungkinkah anak laki-laki ini memiliki hubungan dengan orang yang berkuasa? Ia telah mencoba menghitung lintasan nasib Lu Yun, tetapi ternyata lintasannya kacau dan sulit dilihat. Ia pikir itu karena kurangnya pencapaiannya sendiri, atau karena nasib Lu Yun terlalu samar. Namun, mengingat tingkat pertumbuhan Lu Yun, penampilannya sebelumnya di dinasti Dewa Kuno, dan perhatian yang diberikan oleh permaisuri Lang Huan, ternyata keputusannya untuk berinvestasi padanya tidak salah. Aku hanya tidak tahu pria, menarik, macam apa yang akan tertarik dengan kesengsaraan prajurit suci ini. Pada saat ini, Kaisar Dewa Kuno tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan senyum nakal muncul di bibirnya. Mereka datang, dia berbisik, dan pada saat yang sama menyampaikan pesan kepada Ratu Lang Huan, di barat, 1.000.000 mil jauhnya. Permaisuri Lang Huan mengerti maksudnya, dan kekuatan suci yang dahsyat langsung menyebar hingga ke tepi wilayah Kekaisaran Lang Huan, berubah wujud menjadi sehelai daun teratai raksasa, memaksa sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Haha, aku tidak menyangka bahwa aku bisa ditemukan bahkan dari jarak sejauh itu. Sosok Kaisar Suelian muncul, dengan sedikit nada terkejut dalam suaranya. Bau busuk di tubuhmu dapat tercium dari jarak ribuan mil, apalagi dari jarak 1.000.000 mil. Ratu Lang Huan berkata dengan nada dingin, dengan sedikit nada sarkasme, aku memotong tubuhmu satu persatu terakhir kali, apakah kamu tidak belajar dari kesalahanmu? Aku menyarankanmu untuk segera melupakan ide balas dendam. Istana Lang Huan sekokoh batu karang. Kaisar Suelian mencibir, tak tergoyahkan. Hari ini, aku ingin melihat seberapa kuat istana Lang Huan ini. Dia berhenti sejenak, nadanya muram, lagi pula, aku bukan satu-satunya orang di sini hari ini. Klan Hongshawa juga akan datang untuk menagih utang mereka. Lu Yun membunuh orang-orang mereka, jadi masalah ini harus diselesaikan. Kau benar-benar berkolusi dengan klan Hongshawa di alam semesta gelap. Wajah permaisuri Lang Huan sedikit berubah, dengan sedikit nada marah dalam suaranya. Kolusi, sungguh lelucon. Kaisar pemurni darah mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kita masing-masing hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Jika senjata suci Lu Yun ingin dipromosikan menjadi senjata suci tertinggi, dia masih harus lulus ujianku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, ganti rugi aku dengan 10 senjata kaisar abadi kelas atas, dan aku akan segera berbalik dan pergi. Jika tidak, hari ini, aku akan mengubah malapetaka senjata sucinya menjadi malapetaka kematian. Tatapan mata permaisuri Lang Huan dingin saat dia menatap Kaisar Suelian, dengan nada peringatan, Suelian, kamu telah menyerang Lu Yun berulang kali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istana Lang Huanku adalah buah kesemek lembut yang dapat kamu manipulasi sesuka hati? Lu Yun adalah jenius paling potensial di alam semesta chaosku. Ketika dia menjadi kaisar suatu hari nanti, dia pasti akan mendominasi surga dan bahkan mungkin menjadi kunci untuk mengalahkan alam semesta gelap. Kamu melakukannya terakhir kali untuk membalas budi, tetapi kali ini kamu melakukannya dengan kedok balas dendam. Apa niatmu? Aku sarankan kamu untuk berhenti sebelum terlambat. Jika tidak, aku akan melaporkan ini ke aliansi umum. Saat itu, bahkan jika kamu adalah kaisar alam ketiga, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman. Dia berhenti sejenak, dan nadanya menjadi lebih keras lagi, mengenai permintaanmu yang tidak masuk akal untuk 10 senjata kekaisaran abadi kelas atas, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Aku tidak terburu-buru untuk melawanmu hari ini, bukan karena aku takut padamu, tetapi karena aku tidak ingin mengungkapkan kartu trufku, dan aku tidak ingin kesengsaraan senjata suci Lu Yun terganggu. Jika kau bersikeras menghentikanku, datanglah saja. Aku, Ratu Lang Huan, akan menemanimu sampai akhir. Mendengar ini, Kaisar Suelian tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Lang Huan, berhentilah berpura-pura di sini. Aku datang ke sini hari ini untuk mengubah kesengsaraan prajurit suci Lu Yun menjadi kesengsaraan mautnya. Jika kamu tidak menyetujui permintaanku, aku akan langsung mengambil tindakan. Kamu tahu, begitu kesengsaraan prajurit suci diganggu, kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saat itu, Lu Yun pasti akan mati.
Permaisuri Lang Huan tetap tanpa ekspresi dan menjawab dengan dingin, Su Elian, aku tahu karakteristik kesengsaraan prajurit suci, tetapi jangan lupa bahwa ini adalah wilayah Kekaisaran Lang Huan. Jika kau berani memaksa masuk, aku akan membuat wilayah Kekaisaran Su Elian berganti pemilik. Wajah Kaisar Su Elian menjadi gelap, dan gelombang kemarahan muncul dari lubuk hatinya. Dia adalah seorang kaisar agung dari alam ketiga, tetapi dia dibenci oleh seorang wanita. Ini mengingatkannya pada penghinaan karena dipenggal terakhir kali. Kebencian baru dan dendam lama muncul di hatinya, membuatnya ingin membunuh. Oke, bagus sekali, Lang Huan, karena kamu tidak ingin minum anggur, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah mengatakan itu, Kaisar Pemurni Darah melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya darah, melesat menuju ke arah istana Kekaisaran Lang Huan. Kemanapun cahaya darah itu lewat, kekosongan itu hancur, seperti sepotong kain yang dipotong oleh pisau tajam. Melihat ini, Permaisuri Lang Huan berhenti bicara omong kosong. Dia mengangkat tangan gioknya dan berkata lembut, "Nak, pegang teratai itu." Teratai biru besar, dengan tubuh Dao Permaisuri Lang Huan sebagai pusatnya, langsung mekar dan menyelimuti Kaisar Pemurni Darah. Teratai biru ini tampak lemah, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan kurungan yang kuat, dan bahkan Kaisar tingkat ketiga pun akan merasa sulit untuk menerobosnya dengan mudah. Namun, ini hanyalah tubuh Permaisuri Lang Huan, dan mereka berada di tepi wilayah Kekaisaran. Mereka juga harus berjaga-jaga terhadap kemungkinan musuh lainnya. Oleh karena itu, kekuatan si Cilian Hua ini sangat terbatas. Cahaya darah yang diubah oleh Kaisar Pemurnian Darah mengembun menjadi pisau darah besar, yang dengan ganas menebas teratai hijau. Dengan suara keras, teratai hijau hancur seketika, dan Kaisar Pemurnian Darah terus bergerak menuju istana Kekaisaran Lang Huan. Tubuh Tao Permaisuri Lang Huan hancur, tetapi dia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dia dengan tenang menarik tubuh Tao-nya dan kembali ke istana Lang Huan. Dia tahu betul bahwa menggunakan kekuatan tubuh Dao-nya untuk menghentikan seorang kaisar tiga alam tingkat atas akan membutuhkan biaya yang besar dan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh musuh lain. Tubuh aslinya harus tetap berada di istana Lang Huan untuk melindungi fondasi ini. Formasi pertahanan istana Lang Huan didirikan olehnya dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Kaisar Dewa Kuno memujinya karena kokoh seperti batu dan sulit dihancurkan. Kaisar Pemurni Darah melesat maju, tak terkalahkan. Saat dia semakin dekat ke istana Kekaisaran Lang Huan, sesosok menghalangi jalannya. "Kaisar Su Elian, lawanmu adalah aku." Pria yang datang itu berpakaian hijau dan memegang pedang panjang. Dia adalah Kaisar Hujan Berkabut. Meskipun dia hanya seorang kaisar tingkat 2, keterampilan pedangnya cukup untuk melampaui rekan-rekannya. Kaisar Su Elian berhenti dan jejak penghinaan melintas di matanya. "Yan Yu, apakah kamu akan mati juga?" Kaisar Yan Yu Dao tersenyum tipis, "Saya tidak pantas mati, saya hanya ingin belajar dari keterampilan tinggi Kaisar Su Elian." "Kau tidak tahu apa yang bisa kau lakukan." Kaisar Pemurni Darah mendengus dingin dan mengayunkan pisau darah di tangannya. Cahaya bila berwarna darah memotong kekosongan dan menebas ke arah Kaisar Tao Hujan Berkabut. Reinkarnasi pedang darah. Kaisar Yan Yu Dao tidak berani lalai. Dia mengayunkan pedang di tangannya, yang berubah menjadi hujan pedang dan menghadapi cahaya pedang berdarah. Cahaya pedang dan hujan pedang bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan kehampaan berguncang seolah-olah hendak runtuh. Meskipun Kaisar Yan Yu Dao cukup kuat, dia masih tampak sedikit tidak berdaya di hadapan Kaisar Su Elian. Dia berjuang beberapa saat, tetapi akhirnya dikalahkan dan didorong mundur puluhan langkah oleh cahaya pedang berwarna darah, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. "Terima kasih." Kaisar Dao Yan Yu membungkuk, minggir, dan berhenti menghalanginya. Kaisar Pemurni Darah memiliki wajah muram, dan dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan karena mengalahkan Kaisar Hujan Berkabut. Dia tahu betul bahwa Kaisar Hujan Berkabut hanyalah karakter kecil, dan targetnya adalah Lu Yun, Ratu Lang Huan, dan seluruh istana Lang Huan. Dia terus bergegas menuju ke arah istana Kekaisaran Lang Huan, dengan niat membunuh di matanya. Cahaya dingin di mata Kaisar Su Elian menghilang setelah Kaisar Yan Yu Dao pergi. Dia tidak tinggal lama dan terus bergerak menuju istana Kekaisaran Lang Huan. Tujuannya selalu jelas, dan dia tahu bahwa tidak akan ada terlalu banyak rintangan sebelum mencapai istana Lang Huan. Permaisuri Lang Huan tidak akan menghabiskan seluruh kekuatannya di pinggiran. Kelicikannya terlihat jelas bagi semua orang. Tepat saat Kaisar Pemurnian Darah bergerak maju dengan sekuat tenaga, sesosok anggun muncul di depannya. Dia mengenakan gaun putih polos, dengan wajah cantik dan mata penuh percaya diri. Dia adalah Kaisar Ruj Dao di bawah komando Permaisuri Lang Huan. "Kaisar Su Elian, tolong ajari aku." Kaisar Yan Zi Dao membungkuk sedikit, tersenyum seperti bunga. Dia tampak lemah, tetapi sebenarnya dia tajam. Sedikit rasa dingin melintas di mata Kaisar Pemurnian Darah, dan dia mencibir, "Sungguh permintaan nasihat yang bagus. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sebelum dia selesai bicara, pisau berdarah itu telah menebas di udara, dan cahaya bilah pedang merah menerkam ke arah Kaisar Ruj Dao bagaikan seekor binatang buas. Senyum Kaisar Ruj Dao tidak memudar, sosoknya anggun seperti peri, dan dia melambaikan pedang panjang di tangannya dengan lembut, dan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menghadapi tebasan pisau darah. Ilmu pedangnya lembut tetapi tegas, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, dan gerakannya ditujukan langsung pada kelemahan Kaisar Pemurni Darah. Darah dan bunga pedang saling terkait, dan benturan keras meledak di kehampaan, mengguncang kehampaan di sekitarnya dengan samar. Meskipun Yan Zi Daodi adalah seorang abadi dari alam kedua, pencapaian pedangnya luar biasa, dan dia telah diajari oleh Permaisuri Lang Huan, jadi kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat daripada Yan Yu Daodi.
Ketika dia bertarung sengit dengan Kaisar Suelian, ada beberapa situasi berbahaya, tetapi dia selalu mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan di saat kritis. Kaisar Pemurni Darah perlahan-lahan merasa sedikit kesal. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dan energi, tetapi kegigihan Kaisar Rujdao berada di luar dugaannya. Dia mengintensifkan serangannya, dan kekuatan pedang menyerang Kaisar Rujdao seperti badai, dan situasinya langsung menjadi lebih berbahaya. Akhirnya, setelah beberapa kali benturan keras, Rujdao diterkena cahaya pedang merah darah yang ganas, dan tubuhnya mundur dengan keras, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar, tetapi dia tetap mempertahankan senyum anggun dan menundukkan tangannya dan berkata, "Terima kasih." Kaisar Suelian mendengus dingin, tatapannya muram, dan terus bergerak menuju ke arah istana Kekaisaran Langhuan. Namun, dia tidak dapat menahan perasaan khawatir dalam hatinya, karena masing-masing Kaisar Dao di wilayah Kekaisaran Langhuan sulit dihadapi, dan mereka menghabiskan banyak kekuatannya dalam waktu singkat. Tepat saat Kaisar Pemurnian Darah terus bergerak maju, 3 sosok lainnya muncul dan datang untuk mencegatnya. 2 dari 3 orang ini berada di puncak tingkat keabadian pertama, dan yang lainnya berada di tingkat keabadian kedua. Meskipun mereka tidak sehebat Yanyu dan Yanzi, mereka memobilisasi pembentukan wilayah Kekaisaran Langhuan dan bertarung melawan Kaisar Pemurnian Darah, yang tampaknya cukup tangguh. "Kaisar Suelian, tolong ajari kami." Ketiganya berkata serempak dan menyerang pada saat yang sama. Kaisar Pemurnian Darah langsung dihalangi oleh ketiga pria itu dan jatuh ke posisi pasif antara menyerang dan bertahan. Ketiga pria itu sering menyerang bersama, dan meskipun Kaisar Pemurnian Darah kuat, dia juga kesulitan dalam situasi ini. Dia cemas karena penundaan selama periode ini telah memungkinkan Lu Yun untuk menyelesaikan setengah dari tingkat kedua kesengsaraan senjata suci. Jika dia terus menunda, dia mungkin gagal. "Keluar dari sini!" teriak Kaisar Pemurni Darah dengan marah, mengayunkan pedang darahnya seperti badai yang dahsyat, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang balik ketiga orang itu. Meskipun ia memenangkan pertempuran ini, ia tidak dapat menahan perasaan tertekan, dan waktu serta energi yang telah ia sia-siakan membuatnya merasa tidak nyaman. Akhirnya, Kaisar Pemurnian Darah berjuang melewati semua rintangan dan tiba di luar istana Kekaisaran Langhuan, di mana ia bertemu dengan Permaisuri Langhuan yang sebenarnya. Permaisuri Langhuan masih duduk di istana kekaisarannya yang megah, wajahnya setenang air, seolah semuanya terkendali. "Permaisuri Langhuan," Kaisar Suelian berkata dengan dingin dengan tatapan tajam di matanya, "kamu mengirim semut-semut ini untuk menghentikanku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghentikanku?" Permaisuri Langhuan tersenyum tipis dan berkata dengan nada menghina, "Kaisar Suelian, tampaknya Anda hanya pandai berbicara. Jika Anda ingin bertindak gegabah di wilayah Kekaisaran Langhuan saya, Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju atau tidak. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan yang sebenarnya." Kaisar Suelian meraung, tubuhnya tiba-tiba meledak, pisau darah di tangannya bersinar terang, dan menebas ke arah Permaisuri Langhuan. Permaisuri Langhuan tidak menghindar atau menghindar. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan cahaya di sekitar tubuhnya mengalir, membentuk perisai, menghalangi semua serangan Kaisar Suelian. Kemudian, dia melambaikan tangannya kembali, dan bayangan teratai biru tiba-tiba muncul, mekar dengan cahaya tak berujung, memaksa Kaisar Suelian mundur beberapa langkah. Namun, ini baru permulaan. Keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit, dengan cahaya terang dan niat membunuh yang luar biasa. Meskipun mereka tertahan, tekanan itu masih memengaruhi praktisi di dekatnya. Pertarungan berlangsung selama seperempat jam, dan tidak ada pihak yang mampu menang. Hahaha, tiba-tiba, Kaisar Pemurni Darah tertawa aneh, "Permaisuri Langhuan, tampaknya Anda benar-benar tidak mengerti maksud saya yang sebenarnya. Saya tidak datang kepada Anda hari ini untuk bergegas menangani Lu Yun, saya memiliki orang lain untuk menanganinya. Saya telah membayar budi yang saya berutang kepada Anda, dan kali ini saya datang untuk menyelesaikan masalah lama dengan Anda." Wajah Ratu Langhuan tampak muram, dan perasaan gelisah muncul di hatinya. Dia segera berbalik dan ingin kembali ke istana Langhuan, tetapi Kaisar Pemurni Darah dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. "Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu kembali?" Kaisar Suelian berkata dengan nada sinis. "Apakah kalian benar-benar ingin menghindari perkelahian?" Permaisuri Langhuan berkata dengan dingin, "Tetapi kalian mungkin tidak tahu bahwa aku telah menduga bahwa orang-orang yang bekerja sama dengan kalian adalah klan Hongshawa. Mereka ingin menggunakan kalian untuk membalas dendam atas Lu Yun, dan kalian tidak mencoba menakut-nakutiku. Kalian semua ingin mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini." Mendengar ini, Kaisar Suelian tercengang, wajahnya menjadi pucat, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, dalam kegelapan di luar istana Langhuan, sesosok tubuh menunjukkan senyum puas. Kaisar Dao abadi ini berasal dari klan Kaisar Hongshawa. Dia berbisik pada dirinya sendiri, kapal suci Kaisar Pemurnian Darah yang dapat menyembunyikan kebenaran benar-benar kuat. Dia berhasil menyelinap masuk dan menipu semua orang. Dalam kegelapan kehampaan, sosok itu terus mengamati konfrontasi sengit antara Permaisuri Langhuan dan Kaisar Suelian. Bagi beberapa Kaisar Dao abadi dari klan Hongshawa, momen ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kapal dewa yang dapat menyembunyikan identitas asli seseorang memang layak menjadi mahakarya Anda, Kaisar Agung Suelian. Kaisar Mianbei berkata perlahan, suaranya rendah dan dengan kewibawaan yang tidak dapat diabaikan. "Dikatakan bahwa Anda memperoleh kekuatan aturan penipuan dari penguasa penipuan untuk menyempurnakan perahu ini, dan menggunakannya untuk menyelinap ke alam semesta yang gelap. Anda memadukan kekuatan aturan dengan sempurna dan berhasil menjadi Kaisar abadi tingkat ketiga. Harus saya katakan bahwa bantuan yang Anda berikan ini sepadan."
Kaisar Foboler mencibir, Kaisar Suelian awalnya memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghadapi Lu Yun dengan tubuh Dao tingkat kedua miliknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lu Yun mengakui permaisuri Lang Huan sebagai saudara perempuannya. Di bawah pengawalannya, Kaisar Suelian benar-benar terbalik dan meninggal. Untungnya, kalau tidak, dia tidak akan dengan patuh menyerahkan kapal suci ini untuk bekerja sama dengan kita. Ini bukan hanya masalah kerja sama. Mata Kaisar Mianbei berkilat penuh konspirasi, ini juga kesempatan bagi yang terkuat dari klan Hongshawa kita. Dengan menggunakan kekuatan Senzu dan menipu formasi pelindung serta batasan Istana Lang Huan, kita dapat berhasil menerobos wilayah Kekaisaran Lang Huan. Sedangkan Lu Yun, dia hanyalah karakter kecil seperti lalat. Namun, sorot mata Kaisar Mianbei tampak tajam, pertahanan Istana Lang Huan memang luar biasa. Kita harus berhati-hati dan memastikan bahwa rencana ini tidak akan gagal. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya, seolah-olah dia telah melihat momen keberhasilan mereka. Pada saat ini, wajah Kaisar Foboler Dao berubah, Lu Yun akan mati, tidak ada keraguan tentang itu. Namun untuk operasi ini, aku berinvestasi di dunia boneka abadi, yang benar-benar menyakitkan bagiku. Kaisar Mianbei mendengus dingin, boneka-bonekamu itu hanyalah benda tak berguna. Kamu telah melakukan dosa di masa lalu, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam padaku sekarang. Kaisar Kayaozi melihat argumen mereka dengan ekspresi rumit, tetapi masih berkata dengan emosi, untungnya, Master Tao Wansheng gagal dipromosikan, jika tidak, itu akan menjadi bencana besar bagi klan Kaisar Hongshawa kita. Namun, Lu Yun adalah ancaman yang lebih besar. Operasi ini harus berhasil, bukan gagal. Tiba-tiba, tekanan datang dari kejauhan, mengejutkan beberapa Kaisar Dao abadi yang hadir. Semua orang di klan Kaisar Hongshawa melihat ke sumber tekanan itu. Kaisar Dewa Kuno, seru Kaisar Fobole Dao, dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan dalam suaranya. Kaisar Dewa Kuno yang mengenakan jubah hitam muncul di depan mereka, dengan aura agung dan tatapan mata yang dingin. Kemunculannya langsung menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati orang-orang klan Kaisar Hongshawa. Kaisar Tao Fobol tiba-tiba menyadari kebodohannya sendiri dan segera menutup mulutnya. Kaisar Tao Kayaozi berbisik, ini adalah Kaisar pemurnian darah yang sengaja melumpuhkan kita, menyebabkan kita mengabaikan keberadaan Kaisar Dewa Kuno. Kaisar Mianbei segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika Kaisar Dewa Kuno datang, mungkin bukan aku. Meskipun dia kuat, kita pasti bisa menembus blokade jika kita bergabung. Bahkan jika itu tidak berhasil, mengirim boneka abadi dari alam pertama untuk menyerbu ke dalam jangkauan kesengsaraan prajurit suci dapat dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Kaisar Mianbei dan Kaisar Kayaozi Dao berusaha membujuk Kaisar Huanggu, namun Kaisar Mianbei berpura-pura hormat dan berkata, Kaisar Huanggu, aku menghormatimu sebagai kaisar tertinggi di antara semua kaisar, namun kau tidak perlu menimbulkan ketidaknyamanan pada klan Kaisar Hongshawa kami karena Lu Yun kecil itu. Kita berdua adalah ras bawaan, mengapa kita harus bertarung satu sama lain dengan pedang saat ini? Kau harus mempertimbangkan bahwa kau adalah satu-satunya kaisar abadi di dinasti ilahi kuno. Jika terjadi kesalahan, bukankah itu akan lebih merepotkan daripada menguntungkan? Begitu Kaisar Dao Kayaozi selesai berbicara, tatapan Kaisar Dewa Kuno tiba-tiba menjadi sangat tajam, seperti bilah tajam yang melesat di udara. Kekuatan mengerikan yang tak tertahankan langsung menyelimuti tiga Kaisar Dao abadi dari klan Kaisar Hongshawa. Dunia yang luas tampaknya membeku pada saat itu, waktu tidak lagi mengalir, dan ruang menjadi sunyi senyap. Kaisar Mianbei merasa seolah-olah darahnya terkuras dari seluruh tubuhnya, dan seluruh kekuatannya lenyap tanpa jejak pada saat itu. Dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa semua kekuatan magis, dan bahkan senjata ajaib yang dibawanya telah kehilangan kemampuan untuk merespons. Pada saat ini, dia tampaknya benar-benar kehilangan kesempatan untuk melawan, dan menyadari bahwa Kaisar Dewa Kuno memiliki kekuatan yang cukup untuk melukai mereka dengan parah dalam sekejap. Berbeda dengan wajah Kaisar Mianbei yang ketakutan, wajah Kaisar Kayaozi Dao langsung pucat pasi. Tubuhnya sedikit gemetar, tangan dan kakinya dingin, dia diam-diam terkejut, mengetahui bahwa kekuatan Kaisar Dewa Kuno jauh melampaui Kaisar Dao abadi alam keempat pada umumnya, terutama kemampuannya mengendalikan waktu dan ruang, yang hampir mencapai tingkat kesempurnaan, dan sangat menakjubkan. Kayaozi tahu dalam hatinya bahwa jika dia benar-benar ingin bersaing dengan makhluk seperti itu, dia mungkin tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Adapun Kaisar Dao abadi yang baru dipromosikan, dia sudah ketakutan setengah mati dan hampir pingsan. Ketika dia akhirnya pulih, dia sudah dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan. Ternyata anak Lu Yun ini memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Tindakan ini sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Kaisar Dewa Kuno, Kaisar Mianbei menahan kepanikan di hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Dia berbicara dengan tergesa-gesa, kami tidak ingin berkonflik denganmu. Kali ini kami hanya ingin. Enyahlah. Kaisar Dewa Kuno melontarkan kata dingin, suaranya seperti guntur yang menusuk telinganya, mengguncang Kaisar Besar Mianbei hingga hampir kehilangan keseimbangan. Matanya seperti es, menampakkan penghinaan yang dalam. Lu Yun berasal dari dinasti Dewa Kuno, jangan memprovokasi dia. Keluar dari sini sebelum aku marah, atau jangan pergi. Wajah Kaisar Mianbei membeku, dan dia dipenuhi dengan kebencian. Dia adalah seorang kaisar agung di puncak alam ketiga keabadian, bagaimana dia bisa dihina seperti ini? Dengan perasaan dendam yang menumpuk di dadanya, dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk tidak menahannya lagi. Ketiga anggota klan Kaisar Hongshawa saling bertukar pandang, dan pikiran mereka terhubung.
Pada saat yang sama, mereka masing-masing memobilisasi kekuatan luar biasa yang tersembunyi di tubuh mereka, dan dengan teriakan marah, 3 kekuatan mengerikan dari aturan melahap langsung melonjak keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi lubang hitam seperti pusaran, dan langsung menuju ke Kaisar Dewa Kuno. Namun, menghadapi serangan seperti itu, Kaisar Dewa Kuno hanya mencibir dengan jijik. Kekuatan melahap itu tampaknya tidak lebih dari sekadar mainan di depannya, dan sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Medan gaya hitam pekat menyelimutinya seperti gelombang air, tetapi menghilang ke udara tipis saat mendekat. Dia menyelesaikannya tanpa usaha apapun. Pada saat yang sama, Kaisar Dewa Kuno dengan santai mengulurkan tangannya dan dengan lembut menangkap boneka abadi yang digunakan pihak lain untuk menghadapi Lu Yun. Boneka itu tampak sangat kecil di tangannya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Oh, ini kartu trufmu. Kaisar Dewa Kuno memandang boneka itu dengan penuh minat dan mengangguk sedikit. Ini adalah boneka Kaisar Dao abadi tingkat pertama yang dibuat oleh seorang kultivator pasca kelahiran. Namun, dengan bahan yang kasar seperti itu, boneka itu hampir tidak dapat dianggap sebagai hadiah. Kaisar Mianbei tidak mau menunda lebih lama lagi. Ia menyadari bahayanya jika berlama-lama. Ia mengumpulkan pikirannya dan bersiap untuk pergi. Jika kita mundur, kita mungkin akan mendapat masalah yang lebih besar jika kita menunda. Namun, pada saat ini, dengan dengusan dingin dari Kaisar Dewa Kuno, dia menyerang lagi. Kekuatan yang dahsyat, disertai dengan fluktuasi waktu dan ruang yang tak terlihat, tiba-tiba memotong Kaisar Tao Foboler dan Kaisar Tao Kayaozi menjadi 2. Tubuh keduanya terbelah secara vertikal di tengah, dan roh sejati dari separuh tubuh langsung musnah, sementara sisanya dengan mudah disegel oleh Kaisar Dewa Kuno. Lebih baik meminta Lu Yun untuk menyelesaikan bencana semacam ini. Kaisar Dewa Kuno tampak dingin, dan dia sudah membuat rencana dalam benaknya. Dia selalu memandang rendah Kaisar Pemurnian Darah, dan klan Kaisar Hongshawa sangat menyebalkan, jadi mengapa tidak membiarkan Lu Yun, bintang yang sedang naik daun, menghadapinya. Mungkin anak ini bisa terluka parah sebelum mencapai keabadian, yang akan menjadi pengalaman yang bagus. Semoga makin banyak orang buta yang datang untuk membuat onar. Senyum mengembang di bibirnya, dan dia berharap akan ada lebih banyak hadiah kecil yang datang kepadanya. Senzu berubah menjadi aliran cahaya, bergerak cepat melalui kehampaan. Wajah Kaisar Mianbei pucat pasi, tangannya memegang erat-erat tongkat kendali, dan butiran-butiran keringat mengalir dari dahinya. 1/4 jam kemudian, setelah memastikan bahwa keadaan aman, Senzu perlahan berhenti. Kaisar Dewa Kuno sialan, Lu Yun sialan. Kaisar Mianbei meraung dan meninju konsol kendali, menyebabkan Senzu sedikit gemetar. Situasi Kaisar Tao Fubole dan Kayaozi tidak jauh lebih baik. Meskipun mereka cukup beruntung untuk selamat, luka yang ditimbulkan oleh Kaisar Dewa Kuno sulit disembuhkan. Kekuatan penghancur hitam terus menggerogoti tubuh mereka, menyebabkan mereka merasakan sakit yang tak tertahankan. Kaisar, kita harus menghilangkan sisa kekuatan Kaisar Dewa Kuno sesegera mungkin. Kaisar Foboler Dao pucat dan berbicara dengan lemah, kekuatan ini terlalu kuat. Jika terus berlanjut, aku khawatir itu akan membahayakan fondasi kita. Kaisar Kayaozi memegangi dadanya dan terbatuk beberapa kali dengan keras, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Orang tua itu, Kaisar Dewa Kuno, benar-benar kejam. Luka ini tidak akan sembuh selama puluhan ribu tahun. Kaisar Mianbei menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata, mari kita kembali ke klan Hongshawa terlebih dahulu. Kaisar Dewa Kuno dan Ratu Langhuan ingin melindungi Lu Yun, jadi mereka seharusnya tidak mengejar kita. Kita akan membuat rencana setelah kita pulih. Pada titik ini, tatapan Kaisar Mianbei jatuh pada Senzu, dan jejak keserakahan melintas di matanya. Senzu ini, mari kita anggap sebagai kompensasi yang diberikan kepada kita oleh Kaisar Suelian. Kaisar Foboler dan Kaisar Kayaozi saling berpandangan dan mengerti apa yang dimaksud Kaisar Mianbei. Informasi yang diberikan oleh Kaisar Suelian salah, menyebabkan kita menderita kerugian besar dan hampir binasa. Senzu ini akan menjadi kompensasinya atas kerugian kita. Kaisar Kayaozi Dao berkata dengan kejam. Tapi, Senzu ini adalah harta karun Kaisar Suelian. Apakah dia bisa merasakan kemana harta karun itu pergi? Kaisar Fobole Dao sedikit khawatir. Apa yang kau takutkan? Kita akan meminta ganti rugi padanya saat kita kembali ke sarang lama kita. Jika dia berani merampok kita, kita akan melawannya sampai mati. Ada kilatan kekejaman di mata Kaisar Mianbei. Pada saat yang sama, wajah Kaisar Pemurnian Darah yang sedang bertarung dengan Ratu Langhuan tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahwa kapal ilahi yang menutupi lautnya sedang terbang menuju ke arah klan Kaisar Hongshawa. Mianbei, beraninya kau. Kaisar Pemurnian Darah meraung, dan klon jiwa langsung turun ke kapal dewa yang menyembunyikan langit dan laut. Mianbei, apa maksudmu? Mengapa kau mencoba merampok Senzuku? Klon jiwa Kaisar Suelian melotot ke arah Kaisar Mianbei. Kaisar Mianbei mencibir, Suelian, informasimu salah. Itu menyebabkan 2 orang abadi dari klan kita hampir mati, dan boneka abadi tingkat pertama juga dicuri. Senzu ini adalah kompensasimu atas kerugian kita. Kaisar Suelian awalnya tertegun, lalu ia menjadi marah, omong kosong. Ini jelas ketidakmampuanmu, siapa yang bisa kau salahkan? Dan beraninya kau mencurigai bahwa aku berkolusi dengan Lu Yun. Ini benar-benar keterlaluan. Saat dia berbicara, klon jiwa Kaisar Suelian hendak mengambil alih kembali kendali Senzu. Namun, Kaisar Mianbei sudah siap. Kilatan cahaya hitam melintas dan langsung memusnahkan klon jiwa Kaisar Suelian. Suelian, apakah kau pikir aku takut padamu? Kau hanyalah klon jiwa, dan tubuh aslimu masih bertarung dengan permaisuri Langhuan, dan terlalu terganggu untuk melakukan hal lain. Hari ini, aku akan mengambil Senzu ini.
Kaisar Mianbei tertawa dengan arogan. Ketika Kaisar Suelian merasakan klon jiwanya telah hancur, dia langsung marah dan kehilangan akal sehatnya. Dia sedang bertarung dengan Permaisuri Lang Huan, tetapi secara tidak sengaja terkena lotus Permaisuri Lang Huan dan terlempar kembali, memuntahkan darah. Mianbei sialan, Lu Yun sialan, Kaisar Suelian meraung marah dan harus beralih dari menyerang ke bertahan. Aku tidak menyangka Lu Yun benar-benar meminta Kaisar Dewa Kuno untuk mendukungnya. Sepertinya membunuhnya tidak akan mudah. Kaisar Pemurni Darah menyeka darah dari sudut mulutnya, sedikit kekejaman melintas di matanya, namun, malapetaka prajurit suci sulit diatasi. Bahkan jika Lu Yun berhasil, dia mungkin tidak dapat mempertahankan prajurit suci tertinggi. Apakah kau pikir hanya kau yang ingin membunuh Lu Yun? Kaisar Pemurni Darah mencibir, sejujurnya, kami bukan satu-satunya di sini. Ada banyak orang yang bersembunyi di kegelapan, menunggu Lu Yun berhasil dan merebut senjata suci tertinggi. Menghadapi godaan seperti itu, apakah kau pikir Kaisar Dewa Kuno dan Permaisuri Lang Huan dapat menolaknya? Permaisuri Lang Huan tampak tenang, seolah-olah dia tidak terkejut dengan kata-kata Kaisar Pemurnian Darah. Kaisar Dewa Kuno telah memberitahunya tentang situasi ini. Ada banyak makhluk abadi yang mengintai dalam kegelapan. Mereka yang berada di alam pertama dan kedua hanya ada di sini untuk menonton kesenangan, dan mereka yang berada di alam ketiga agak mengancam. Adapun mereka yang berada di alam keempat, mereka belum pernah berhubungan dengan orang-orang setingkat itu, dan mereka mungkin tidak secara pribadi bertarung untuk merebut senjata Sein tertinggi. Dengan adanya aku dan Kaisar Dewa Kuno di sini, situasinya relatif stabil, kata Permaisuri Lang Huan ringan. Kaisar Suelian mendengus dingin dan tidak pergi. Sebaliknya, dia mundur ke area luar dan menatap ke arah di mana Lu Yun sedang mengalami kesengsaraan. Sialan Mianbei, dia benar-benar mencuri kapal dewaku. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Kaisar Suelian dipenuhi dengan kebencian, tetapi sudah terlambat untuk mengejar Kaisar Mianbei. Pertama, selesaikan masalah ini dengan Lu Yun, lalu selesaikan bajingan-bajingan itu. Kaisar Pemurni Darah memiliki ekspresi muram, matanya menyala karena amarah. Pencuri tua Mianbei benar-benar berani mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia tahu dalam hatinya bahwa alasan mengapa klan Kaisar Hongshawa begitu sombong adalah karena tanah leluhur mereka, istana sumber Mianbei, terletak di turbulensi ruang angkasa yang sangat istimewa dan berbahaya. Biaya untuk menghancurkan mereka terlalu tinggi, tetapi manfaatnya sangat kecil, jadi semua kekuatan utama menutup mata. Namun, ini tidak berarti bahwa klan Hongshawadi benar-benar tidak dapat dihancurkan. Meskipun Kaisar Mianbei adalah pusat kekuatan teratas dari klan Kaisar Hongshawa dan telah mencapai ranah Kaisar Puncak, Kaisar Suelian bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Sebagai penguasa wilayah Kaisar Suelian, ia memiliki banyak pusat kekuatan abadi di bawah komandonya, dan aliansi Istana Dao adalah sekutunya. Hanya masalah waktu sebelum ia ingin mengambil kembali Senzu yang menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan. Sebagai perbandingan, dia lebih peduli dengan nasib Lu Yun. Anak ini telah menyebabkan dia menderita kerugian besar, dengan 2 orang abadi terbunuh dan 1 boneka abadi dirampas. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Meskipun senjata suci tertinggi itu berharga, para dewa dari alam pertama dan kedua tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Bahkan lebih tidak bijaksana bagi para dewa dari alam ketiga untuk bermusuhan dengan Kaisar Dewa Kuno dan Permaisuri Lang Huan untuk merebut senjata suci itu. Kaisar Pemurnian Darah mendengus dingin, berpikir dalam hatinya, Lu Yun ini memiliki potensi tak terbatas, dan kekuatan tempurnya mendekati Kaisar. Jika dia berhasil selamat dari kesengsaraan abadi, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Jika dia gagal selamat dari kesengsaraan, sedikit kekejaman melintas di mata Kaisar Pemurnian Darah. Orang yang ekstrim seperti itu akan menjadi bencana bagi musuh. Aku harus menghancurkannya sepenuhnya sebelum dia bisa mengembangkan sayapnya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Kaisar Pemurnian Darah menjadi lebih kuat. Dia tidak peduli bahwa Lu Yun sama seperti dia, keduanya adalah praktisi yang diperoleh. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Pada saat ini, para murid Istana Lang Huan telah bubar dan mengungsi sesuai dengan instruksi Ratu Lang Huan. Istana yang dulu makmur kini hanya tinggal reruntuhan, menjadi tempat Lu Yun selamat dari kesengsaraan. Lu Yun duduk bersila, tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar, atau lebih tepatnya, dia telah mengantisipasi semua ini. Dia fokus menghadapi tingkat kedua dari kesengsaraan prajurit suci. Kekuatan tingkat kedua dari kesengsaraan senjata suci adalah 10 kali lipat dari tingkat pertama, setara dengan serangan kekuatan penuh dari puncak abadi tingkat kedua. Meskipun Lu Yun sangat kuat, dia tidak bisa menahan sedikit tekanan. Namun, tubuh utama dari kesengsaraan adalah pedang Tianxing, dan dia hanya perlu membantu dari samping. Pedang Tianxing sama sekali tidak rusak oleh petir, tetapi dengan rakus melahap energi di dalamnya, dan badan pedang mengeluarkan suara dengungan samar, seolah-olah menikmatinya. Akan tetapi, saat petir terus menyambar, bentuk pedang Tianxing mulai menjadi aneh, dan badan pedang yang awalnya halus secara bertahap terpelintir dan berubah bentuk, dan beberapa ukiran aneh secara bertahap menjadi jelas. Apakah ini kapak kekacauan? Lu Yun terkejut saat melihat perubahan pada pedang langit. Dia akhirnya mengerti bahwa bukan pedang langit yang tidak dapat menahan kesengsaraan senjata suci, tetapi kualitas material pedang langit tidak sebaik kapak kekacauan. Di bawah pengaruh kesengsaraan senjata suci, material asli pedang langit terus-menerus disempurnakan dan menyusut, sementara material kapak kekacauan dengan keras kepala menahan kesengsaraan senjata suci dan secara bertahap mengungkapkan bentuk aslinya. Ini buruk, pikir Lu Yun dalam hati. Dia sedang berlatih seni pedang penyatuan agung, dan yang dia butuhkan adalah pedang yang tiada taraf, bukan kapak.
Menggunakan kapak untuk melakukan gerakan pedang, pemandangan itu, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, itu terlalu mengerikan. Tanpa ragu, Lu Yun mengeluarkan setumpuk pasir kristal mentah yang berkilauan dengan cahaya warna-warni dari cincin penyimpanannya dan tanpa ragu menaburkannya di pedang Tianxing yang sedang mengalami kesengsaraan. Apakah anak ini gila? Semua orang yang menonton dari kejauhan tercengang. Pada saat kritis mengatasi kesengsaraan senjata suci, dia benar-benar berani memperkuat senjata ajaib. Apakah ini karena keterampilan dan keberaniannya, atau apakah itu karena kebodohan dan ketidaktahuannya? Apakah dia takut senjata ajaib itu akan dicuri, jadi dia ingin menghancurkannya sendiri? Seseorang berbisik, menyempurnakan senjata ajaib saat mengatasi kesengsaraan adalah hal yang tidak pernah terdengar. Bahkan Kaisar Dewa Kuno dan Ratu Langhuan, meskipun mereka tidak terkejut saat Lu Yun mengeluarkan pasir berwarna kristal mentah dalam jumlah seperti itu, lagi pula, Lu Yun meminta mereka untuk membantu, dan manfaat yang dia berikan termasuk pasir berwarna kristal mentah ini, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Tindakan Lu Yun tidak diragukan lagi telah mengubah kesengsaraan prajurit suci yang awalnya stabil menjadi terbalik. Energi yang mengerikan bergulung-gulung di udara, dan ada kemungkinan untuk meledak kapan saja. Saat berikutnya, energi yang lebih dahsyat lagi menyerbu ke arah Lu Yun bagaikan gelombang pasang. Energi dahsyat itu menyerbu Lu Yun seperti banjir yang menerobos bendungan, dengan momentum yang dapat menghancurkan segalanya. Dialah yang pertama kali menanggung bebannya, merasa seperti dihantam gunung, dan organ-organ dalamnya seakan bergeser. Dia mengerang, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya.